Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Ibu harapkan kalian tetap semangat untuk belajar dari rumah. Oke, sekarang kita masuk ke bab 4, itu materinya materi sejarah. Subbab materinya adalah kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu praaksara, kita bahas dulu pengertian dari sejarah itu sendiri. Nah, jadi sejarah adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis. Nah, sistematis ini apa? Sistematis ini adalah urutan. Dia berurut ya, dari A sampai Z. Tentang berbagai kejadian atau peristiwa pada masa lampau dalam kehidupan manusia yang dapat dibuktikan secara tertulis maupun dilihat dari benda-benda peninggalannya atau sering disebut sebagai artefak. Nah, sekarang kita bahas tentang konsep waktu dalam sejarah. Nanti di materi berikutnya, materi ini, kalian akan menemukan waktunya itu hitung mundur. Oke, misalnya dari 100 juta tahun yang lalu sampai 1000 tahun yang lalu. Nah, kemudian di masa sekarang kita lihat ya, waktu kita itu bergerak maju dari tahun 2001 ke tahun 2020. Nah, jadi masa sebelum Masehi ini merupakan masa praaksara. Batasnya ini ditandai dengan kelahiran Yesus Kristus. Masa sebelum Masehi ini disebut sebagai before Christ ya, artinya sebelum kelahiran Yesus. Nah, perhatikan. Nah, ini waktunya dia mundur ya dari 8 sampai ke 1. Sedangkan masa setelah kelahiran Yesus waktunya hitung maju dari 1 sampai ke 8. Nah, sekarang simpelnya masa sesudah Masehi ini disebut sebagai masa aksara atau masa di mana manusia sudah mengenal tulisan, dan masa sebelum Masehi ini adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita bahas apa itu masa praaksara. Jadi masa praaksara disebut sebagai nirleka. Nir artinya tidak ada, leka artinya tulisan, atau pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Jadi secara istilah masa praaksara adalah masa di mana ketika manusia belum mengenal tulisan. Nah, masa praaksara ini juga sering dikenal sebagai zaman prasejarah. Oke, sekarang kita bahas tentang pembabakan pada masa praaksara. Pembabakan pada masa praaksara ini dia dibagi menjadi 3. Ada pembabakan atau periodisasi secara geologi. Secara geologi ini artinya adalah perkembangan atau pembabakan itu dilihat dari perkembangan bumi. Oke, yang pertama dia ada 3, ada Archeum, Mesozoikum, ada Neozoikum. Kemudian ada pembabakan secara arkeologis. Nah, jadi pembabakan secara arkeologis ini artinya adalah pembabakan yang dilihat dari hasil kebudayaannya. Dia ada 2, ada zaman batu dan ada zaman logam. Kemudian yang ketiga, ada pembabakan berdasarkan perkembangan kehidupan. Ada masa berburu dan meramu, ada masa bercocok tanam, ada masa perundagian. Oke, nah untuk hari ini kita akan membahas 2 periodisasi ini dulu. Untuk periodisasi ini akan kita bahas minggu depan. Yang pertama, pembabakan secara geologis. Tadi apa? Pembabakan secara geologis adalah pembabakan prasejarah dilihat dari perkembangan bumi. Oke, yang pertama dia ada Archeum, berlangsung lebih kurang 2500 juta tahun yang lalu.
Ciri kehidupannya, kulit bumi masih panas, keadaan bumi masih belum stabil, dan masih dalam proses pembentukan, serta belum ada tanda-tanda kehidupan. Nah, ini didukung pula oleh teori-teori pembentukan bumi seperti teori nebula, teori Big Bang, dan lain sebagainya. Nanti kalian akan membahas ini, teori-teori bumi ini, bukan kali ini ya, mungkin kelas 7, di kelas 8. Oke. Kemudian ada Paleozoikum. Paleozoikum ini berlangsung lebih kurang 340 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri kehidupannya, bumi itu sudah mulai terbentuk, sudah mulai adanya tanda-tanda kehidupan seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, yang bentuknya masih kecil-kecil dan jumlah yang belum begitu banyak. Kemudian ada Mesozoikum. Mesozoikum ini berlangsung lebih kurang 140 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri kehidupannya, jenis ikan dan reptil itu sudah mulai banyak, dan dinosaurus diperkirakan hidup pada masa ini. Kemudian ada Neozoikum. Neozoikum ini berlangsung lebih kurang 60 juta tahun yang lalu. Neozoikum ini terbagi menjadi dua zaman, yaitu ada zaman tersier dan ada zaman kuarter. Oke. Nah, zaman tersier ini nanti dibagi juga atas 4 zaman, yaitu Pleosen, Eosen, Miosen, dan Pliosen. Kemudian zaman kuarter dibagi menjadi 2 masa, yaitu masa Pleistosen dan masa Holosen. Nah, pada masa Pleistosen ini manusia purba itu sudah ada, tapi bentuknya masih manusia purba kera ya, mirip-mirip seperti kera. Nah, kemudian sementara pada zaman Holosen ini, bentuk fisik manusia purba itu sudah mulai memiliki kemiripan dengan bentuk fisik manusia modern pada saat ini. Nah, bentuk manusia purba ini nanti kita akan bahas untuk minggu depan. Sekarang kita masuk periodisasi atau pembabakan praaksara secara arkeologis. Tadi arkeologis apa? Arkeologis adalah pembabakan praaksara yang dilihat dari hasil kebudayaan. Oke. Yang pertama kita bahas dulu zaman batu. Zaman batu yang pertama itu ada Paleolitikum. Paleo artinya tua, litikum berasal dari kata litos yang artinya adalah batu. Artinya Paleolitikum ini secara istilah adalah zaman batu tua yang berlangsung lebih kurang 600 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri kehidupan pada masa Paleolitikum ini, kehidupan manusia pada saat itu masih sederhana, dan kehidupan manusia pada masa itu masih nomaden, artinya dia berpindah-pindah mengikuti alam. Jadi ketika misal di daerah A, alam sudah tidak mulai menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia pada masa itu, maka manusia ketika itu akan mencari daerah baru untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti itu ya, jadi nomaden berpindah-pindah seiring dengan kondisi alam. Kemudian yang ketiga, peralatannya terbuat dari batu yang masih kasar. Artinya belum ada pengasahan batu ketika itu. Hasil kebudayaan pada masa Paleolitikum, yang pertama ada kapak genggam, kapak perimbas, flakes. Nah, temuan-temuan ini ditemukan di sekitar daerah Pacitan dan Ngandung. Perhatikan kapak genggam ini. Nah, kapak genggam yang kalian lihat ini sudah diperhaluskan ya. Sudah dimuseumkan. Nah, kemudian zaman batu yang berikutnya adalah Mesolitikum. Meso atau middle artinya adalah tengah. Litikum tadi apa? Berasal dari kata litos yang artinya adalah batu. Artinya Mesolitikum ini adalah zaman batu tengah yang berlangsung pada zaman Holosen sekitar 10.000 tahun yang lalu. Oke.
Nah, tadi apa zaman Holosen? Di mana letaknya? Coba review lagi di materi sebelumnya. Kemudian, ciri-ciri kehidupan Mesolitikum. Yang pertama adalah kehidupan manusia sudah lebih maju dibandingkan dengan zaman Paleolitikum. Kehidupan manusia sudah mulai menetap. Hasil kebudayaan pada masa Mesolitikum, yang pertama ada Kokenmodinger. Nah, jadi Kokenmodinger ini merupakan sampah dapur atau tumpukan kulit kerang dan siput yang sudah membatu yang ditemukan di sepanjang pantai Sumatera. Nah, jadi pada zaman dulu itu tumpukan kerang itu ditempuk di satu tempat yang kemudian seiring berjalannya waktu tumpukan kerang ini kemudian dia membatu ya. Nah, ini disebut sebagai Kokenmodinger. Kemudian yang kedua ada pebble atau kapak Sumatera. Jenisnya pasti berbentuk kapak ya. Kemudian yang menonjol dari zaman Mesolitikum ini adalah lukisan gua ini. Oke. Nah, lukisan gua ini tersebar hampir seluruh wilayah kepulauan Indonesia, terutama Indonesia bagian timur. Lukisan gua ini diperkirakan berkembang sekitar 40.000 tahun yang lalu, dan ini sudah mengenal teknik pewarnaan. Nah, jadi tadi kan kita bahas ya bahwa masa praksada adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Nah, jadi bagaimana cara mereka berkomunikasi? Itu dengan cara simbol-simbol seperti ini. Nah, ini kalau yang ini dia merupakan simbol dari penyembahan roh nenek moyang. Oke. Kemudian ada zaman Neolitikum. Neo atau new ya, artinya baru, litos artinya batu. Jadi Neolitikum ini merupakan zaman batu baru. Ciri-ciri kehidupannya sudah mulai lebih maju dibandingkan dengan zaman sebelumnya yang ditandai dengan datangnya rumpun Proto-Melayu dari wilayah Yunan atau Tiongkok. Nah, Proto-Melayu ini merupakan masyarakat pendatang ya yang berasal dari wilayah Yunan, yang kemudian pada masa berikutnya dia akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan kehidupan pada masa Praksara ini. Nah, apa itu Proto-Melayu? Nanti kita akan bahas minggu depan. Oke, yang kedua ada pola hidup masyarakat sudah mulai menetap. Jadi sudah mulai didirikannya kampung-kampung atau tempat tinggal untuk menetap. Kemudian yang ketiga, alat yang digunakan sudah diasah. Artinya ini sekarang kan kita lagi membahas tentang zaman batu ya. Nah, zaman batu di sini, batu-batu yang digunakan itu sudah mulai diasah. Ciri atau hasil kebudayaan dari masa Neolitikum ini yang pertama ada gerabah. Nah, gerabah ini ditemukan di wilayah pantai selatan Jawa antara Yogyakarta dan Pacitan. Nah, ini bentuk dari gerabah. Kemudian yang kedua ada kapak persegi dan ada kapak lonjong. Selanjutnya kita bahas zaman Megalitikum. Mega artinya besar, litos artinya batu. Ciri-ciri kehidupan pada zaman Megalitikum yang pertama, manusia banyak menghasilkan bangunan dari batu besar sebagai sarana penyembahan roh nenek moyang. Yang kedua, batu-batu tersebut tidak dikerjakan secara halus, melainkan hanya diratakan secara kasar untuk mendapatkan bentuk yang diperlukan. Yang ketiga, kebudayaan Megalitikum itu berlangsung pada zaman logam. Oke. Nah, hasil kebudayaannya coba perhatikan. Ini adalah menhir. Menhir ini tugu batu. Jadi semakin tinggi tugu batu ini, maka semakin tinggi kedudukan orang tersebut. Oke. Kemudian ada punden berundak, ada kubur batu, dan ada sarkofagus. Nah, sarkofagus ini adalah peti mati. Peti mati yang digunakan pada zaman dulu. Kemudian ada dolmen dan ada arca.
Oke, sekarang kita masuk ke zaman logam. Tadi zaman batu, sekarang zaman logam. Apa itu zaman logam? Jadi zaman logam adalah masa di mana masyarakat sudah mulai menggunakan peralatan yang terbuat dari logam yang diperoleh dari orang-orang yang berimigrasi dari Dongson. Dan Dongsonnya itu di mana? Dongson itu di Vietnam. Oke. Yang pertama dia ada zaman tembaga. Nah, zaman tembaga ini di Indonesia tidak masuk ya. Zaman tembaga itu hanya ada di Eropa. Seperti itu. Kemudian kita bahas zaman perunggu. Nah, zaman perunggu ini apa? Perunggu ini merupakan campuran dari tembaga dan timah yang masuk sekitar 500 sebelum Masehi. Nah, hasil kebudayaan yang terpenting dari zaman perunggu ini adalah nekara. Nekara ini ditemukan di sekitaran Sumatera, Jawa, dan Bali. Kemudian selanjutnya adalah zaman besi. Nah, zaman besi adalah masa ketika manusia sudah dapat melebur besi dari bijinya untuk dituang dalam cetakan sehingga menjadi alat-alat yang diperlukan. Nah, masyarakat pada zaman besi sudah mengenal dua teknik pembuatan peralatan logam, yaitu teknik sair pedu. Sair pedu ini seperti ini ya bentuknya ya, teknik cetak tuang, dan behelp, yaitu teknik dua setangkup. Nah, zaman besi ini merupakan zaman yang menandai berakhirnya zaman pra-sejarah atau masa pra-aksara. Oke, demikianlah materi kita untuk hari ini. Jika ada yang belum dipahami tentang materi, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan share videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.